Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para bapak-bapak yang sudah hadir untuk malam hari ini dan para pemirsa penonton di luar sana. Malam ini kami dari Jurnal KUHP bersama Bapak-bapak dari Komisi 1 periode 2009-2014 Bapak Rebudin beserta rekan-rekan yang lain. Ada Bapak Hilman, Bapak Muksin dan Bapak Saipul Majid yang malam hari ini di hari Rabu ya Pak ya. Hari Rabu 24 Desember 2025. Kita ini ngobrol bareng nih Pak. Ngobrol santai nih kita ya. Iya ngobrol santai sambil ngopi, kita rileks ngobrol. Mudah-mudahan dari obrolan ini nanti kita bisa membuahkan sesuatu yang memang bisa bermanfaat buat masyarakat. Kemudian juga pemirsa di luar sana, penonton, saya perkenalkan dulu dari ujung sana nih Bapak yang pakai peci, pegang kacamata ini udah nggak asing lagi bagi Sinta dan mungkin pemirsa di luar sana. Dia adalah Bapak Hilman. Selamat malam Bapak Hilman. Oke, sebagai obrolan kita malam hari nanti ya Pak ya. Kemudian di samping Bapak Hilman ada Bapak yang berkacamata dengan Bapak Muksin, betul. Kemudian dari samping kanan saya kembali Bapak yang pakai berpeci hitam ini adalah Bapak Rebudin. Bapak dari Komisi 1 periode 2009-2004 Komisi 1 DPRD ya Pak ya, Cilegon ya Pak ya. Oke, kemudian di samping saya ada Bapak Saipul Majid. Nah, oke, selamat malam. Oke, luar biasa malam hari ini yang indah sekali. Kita berada di sini berkumpul untuk berbicara dan berbincang-bincang tentang Badan Pertanahan Nasional Kota Cilegon nih. Bagaimana pelayanannya dan apa saja yang terdapat di dalamnya. Kemudian seperti apa kinerjanya buat masyarakat akan kita kumpas tuntas malam hari ini Pak ya, sebagai obrolan santai. Oke. Kita pertama ke Bapak Rebudin dulu sebagai anggota DPRD Komisi 1 periode 2009-2014 tentang dari BPN juga nih. Kita ke malam hari ini adalah judulnya refleksi tentang kinerja Badan Pertanahan Nasional Cilegon. Apa saja Pak yang bakal disampaikan mungkin dari sekian banyak ya yang Bapak ketahui tentang kinerja Badan Pertahanan Nasional yang Bapak ketahui selama ini, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa kita malam hari ini Pak. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Mengawali pembicaraan, saya awali dengan ucapan mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan yang tadi disampaikan oleh kita, Sinta terima kasih bahwa kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol ini tidak lain mudah-mudahan pada akhirnya nanti diskusi kita, obrolan kita ini ada sebuah yang menjadi bermanfaat tentunya kepada masyarakat. Malam ini dengan satu topik bagaimana refleksi BPN Kota Cilegon itu sesuai fungsi tugasnya yang tadi disampaikan bahwa kami di 2009-2014 adalah memang menempati amanat partai saat itu sebagai ketua komisi 1 DPRD Kota Cilegon. Di mana fungsi tugas DPRD saat itu adalah membidangi pembangunan dan pemerintahan. Notabene berarti mitra kerjanya adalah baik yang sejawat di Kota Cilegon maupun juga secara vertikal. Nah, lebih khusus malam ini adalah diskusi kinerja refleksinya kantor BPN Kota Cilegon. Saya mengapresiasi dari beberapa mungkin program yang sudah dilakukan oleh BPN Kota Cilegon, tapi di balik semua ini ingin ada sebuah yang sampai ke telinga kita. Kita paham bahwa otoritas tentang legalitas pemerintah kepada status yang disebut lagi-lagi badan pertanahan ya tanah substansinya begitu. Dan kita tahu BPN adalah sebuah institusi yang dengan undang-undangnya memperoleh dengan beberapa status namanya kalau BPN. Di antaranya adalah produknya itu sertifikat hak milik, ada SHGB, ada SHGU dan yang lain. Tetapi malam ini saya ingin katakan
tidak lebih eksplisit masuk ke sana, tetapi kepada bagaimana kami yang berada di tengah masyarakat ini curhat yang nyampe ke kita sebagai status sosial kontrol masyarakat, kami dengan teman-teman dari LKPK, dari FLIP dan sebagainya ini, bahwa saya memberikan apresiasi atas sebuah himbauan ya yang kami bisa dapat begitu, bahwa pelayanan kantor pemerintahan Kota Cilegon, di mana kita tahu Bu, bahwa besok itu hari libur ya. Tetapi BPN Kota Cilegon telah menyebarkan dan menghimbau kepada masyarakat bahwa tentang pelayanan ini tidak mengenal istilah libur. Ya, non-stop begitu. Bahkan ada jurnalnya di sini nih, bahwa tanggal 25 Desember, 26 Desember sampai Nataru Januari ini adalah kita bisa lihat ada himbauan terbuka. Tapi di sisi lain konteks ini mohon maaf, warga dalam konteks ini mungkin bisa curhatan saya ini ya, karena kita tahu salah satu produk tertinggi dalam hukum bertanah adalah sertifikat hak milik, itu SHM. Nah, kami kalau hari ini saja libur sedemikian berpenampilan di BPN Kota Cilegon, kasarnya ngomong dalam konteks pelayanan ini sedemikian siap, tanggap dan sebagainya. Tetapi tetapi kiranya dalam kesempatan malam ini bukan hanya itu semacam jargon sajalah, lipstick sajalah kira-kira begitu. Ini sebagai koreksi membangun, saya kira dalam diskusi ini kami tidak subjektif tapi objektif. Karena kami adalah sudah melakukan itu. Karena terkait dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan pelayanan. Kita, satu contoh bagaimana warga masyarakat yang sudah mengajukan permohonan, bagaimana kami ini dirugikan oleh tentang produk salah satu BPN dengan SHGB, di tengah kami punya warga, kami sudah layangkan surat per tanggal 1 Juli. Lantas apa kalau memang hari ini dikatakan sampai libur pun seakan-akan kami ini lebih pelayanan begitu ya. Nah, ini saya kira sebagai bentuk kami memberi sumbang pemikiran kepada BPN Kota Cilegon. Terima kasih atas sebuah himbauan pengumuman itu atas kinerja dan pelayanan. Tetapi saya kira mari juga balance lah dengan fakta-fakta di lapangannya, gitu loh. Karena itu bukan menimpa orang lain, termasuk saya sendiri nih yang sedang melakukan legalitas sertifikat hak milik. Kami ajukan per awal 1 Desember, ada saran yang tidak mendasar. Apa dasar kaidahnya? Pak, nanti aja diundur. Loh, ini apa? Padahal ini sebuah institusi pemerintah, kita tahu yang ditugasi oleh atas nama pemerintah dengan legal konstitusinya undang-undang, tetapi memberikan pelayanan yang semodel itu. Ini yang dalam diskusi ini mudah-mudahan di antara kita dalam konsep Islamnya itu wata-wata pihak wata-wata tengok juga, jadi jangan sebelah pihaknya seakan-akan kami ini baik dan sebagainya. Mudah-mudahan diterima nih oleh Institut BPN ya, karena kita tidak kemungkinan bahwa setelah TKN ini BPN Kota Cilegon, kita kalau memang ini tidak dirubah ya terpaksa ya juga kita mau lakukan juga silaturahmi juga ke Kanwil BPN Banten. Kalau perlu bahwa kinerja BPN Kota Cilegon kok tidak seperti itu. Jangan seperti itulah. Mari layani warga dengan baik sesuai pada standar operasional prosedur yang sudah dibakukan, kan kira-kira begitu. Itu sih sementara. Ya, itu tadi untuk pemirsa penjelasan sedikit dari Pak Rebudin. Untuk obrolan kita adalah pelayanan pertanahan Kantor Pertanahan Nasional Kota Cilegon tentang informasi pertanahan Bapak ya. Mungkin ada yang mau menjawab dari pertanyaan saya berikut, karena memang ada keluhan di masyarakat kadang kita temui Pak. Ya. Kenapa ketika kita mengajukan pembuatan sertifikat, durasi sampai jadi itu terlalu lama Pak, sampai 1 tahun. Bahkan saya sendiri pernah ke BPN untuk menyelesaikan sertifikat salah satu masyarakat. Saya bertanya, ini kira-kira selesai berapa bulan untuk pembuatan sertifikat dari masyarakat setelah pemberkasan selesai? Adakah Bapak di sini yang bisa menjelaskan kenapa durasi begitu panjang sampai 1 tahun pembuatan sertifikat ke masyarakat? Apa tidak diminimalisir lagi lebih
Misalnya lebih cepat lagi, durasi 3 bulan mungkin atau 4 bulan. Mungkin ada penyebab apa yang mungkin Bapak-bapak di sini mengetahuinya. Gitu Pak Herudin, ada pertanyaannya. Baik, saya kira atas pertanyaan Ibu Sinta tadi, tentu suara-suara yang disampaikan tadi terkait dengan persoalan tenor masa berlakunya pelegalitas. Mohon maafkan saya kesempatan ini dari diskusi ini kiranya menjadi semacam keran pencerahan kepada warga masyarakat, tetapi Ibu Sinta izinkan saya di luar kapasitas saya untuk menjawab. Di luar kapasitas saya untuk menjawab, tetapi saya kira bagaimana pemerintah sebagai pelayan kepada masyarakat selama itu, mohon maaf, terpenuhi unsur-unsur yang disebut legalitas secara yuridis, saya kira tidak lagi sebuah alasan. Ya, jadi SOP-nya, standarisasinya ini yang mungkin nanti kita bisa konsultasikan dengan kawan-kawan kita sesuai dari masyarakat ini. Tapi saya katakan mohon maaf, kami tidak bisa sampaikan mesti kapan. Tetapi bahwa suara, kenapa ya proses penyertifikatan itu sedemikian lama? Kan kira-kira, apakah tidak ada jeda waktu bla bla bla? Karena itu cukup mengambangkan status lagi-lagi. Status tanah itu adalah, sertifikat itu adalah sebuah kasta tertinggi di dalam bukti kepemilikan legal secara hukumnya. Ya kami khawatir juga ketika persoalan ini tidak waktu yang menentu. Nah ini mudah-mudahan tersampaikan juga Ibu Sinta dalam kesempatan malam ini, diskusi ringan ini, kepada pengambil kebijakan, wabil kepada DPN, begitu ini suara masyarakat. Suara masyarakat barangkali. Itu Ibu Sinta yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak Herudin, terima kasih jawabannya. Dan pemirsa, untuk kebersamaan kita malam hari ini bersama Jurnal KUHP dan beberapa narasumber. Kemudian kita ke Bapak Hilman nih, ke Bapak Maman Hilman nih. Wah, ini luar biasa nih Bapak nih. Tokoh masyarakat yang memang sudah tidak asing lagi nih Pak Hilman. Dari lembaga KPK ya Pak. Oke, mungkin ada disampaikan Pak terkait dengan kinerja Badan Pertanahan Nasional Cilegon ini yang mungkin Bapak Hilman ketahui, boleh disampaikan kepada masyarakat atau kepada penonton yang saat ini lagi menonton kita. Informasi pertanahan, pemeliharaan data pertahanan dan lain sebagainya yang mungkin Bapak Hilman ketahui agar masyarakat juga lebih mengetahui juga. Oke, silahkan Bapak Hilman, perlu disampaikan. Baik, terima kasih. Selamat malam, Mbak. Memperkenalkan diri dulu. Tak kenal maka tak sayang. Saya Maman Hilman, Ketua Ormas Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Kota Cilegon. Tentunya salah satu tupoksinya adalah pengamat kebijakan publik. Ini momentum yang sangat berbahagia, berharga, karena momen malam ini adalah kita mengetuk, kita mengingatkan, membantu bagaimana kinerja BPN agar memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat Cilegon. Karena sesuai dengan slogan, target atau headline daripada Kota Cilegon kan salah satunya juga untuk juara. Tahapan untuk juara tentunya kan salah satu pijakan dari pelayanan BPN. Nah, ini suara penyampaian tadi Mbak tadi, ini bagian suara masyarakat Cilegon. Hampir masyarakat Cilegon tuh banyak keluhan terhadap BPN. Kalau boleh saya tarik ke belakang, sampai Ketua GRIP Kota Cilegon juga pernah berkomentar. Bapak Haji Safruji juga salah satunya ya. Nah, di mana salah satunya ada keterlambatan, salah satunya juga ada hal-hal yang menjadi, kalau bahasa kita, bahasa saya, multitafsir, patut diduga dalam pengurusan di pertanahan ini. Saya tidak terlalu menjelas apa sih patut diduga dan sebagainya. Tetapi dalam koridor malam ini, lipstick atau bahasa memberikan pelayanan tidak libur itu tidak hanya slogan, tidak hanya lipstick, juga tidak hanya dalam euforia saja, tetapi aktualisasi di lapangannya betul-betul memberikan pelayanan. Ada actionnya. Pak, ada actionnya, ada realisasinya. Kira-kira begitu, Mbak. Gitu.
Jadi sekali lagi atas nama LKPK berharap kepada BPN Kota Cilegon berikan pelayanan yang terbaik, transparansi yang terbaik, percepatan yang terbaik dalam hal pengurusan tanah di Kota Cilegon. Barangkali sederhananya gitu Mbak. Ya, terima kasih. Cukup? Baik, santai saja. Kebetulan satu lagi dari saya nih, ucapan terima kasih karena momen malam ini tempatnya di Jungle Park, Saung Mbak Lala. Makasih Mbak. Luar biasa nih Pak Maman Hilman nih ya. Memang Pak Maman Hilman ini tidak asing lagi di masyarakat Cilegon. Kiprahnya, wah benar-benar luar biasa nih. Saya juga sudah mengenal beliau sudah lama. Cuman karena jarang ngobrol aja Pak Maman ya. Cuman say hello aja nih. Kebetulan malam hari kita bisa ngobrol. Oke, itu dia tadi. Jadi memang untuk Badan Pertanahan Nasional Cilegon, kita di sini adalah menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap BPN ini untuk kedepannya agar mungkin lebih baik begitu Pak ya. Jadi kinerja di tahun 2025 mungkin 2026 akan lebih baik. Jadi kita sebagai media jurnal KUHP sebagai kontrol sosial di masyarakat juga akan meminta kepada BPN juga mudah-mudahan tidak hanya slogan kata Pak Maman tadi, benar-benar action dan hari-hari libur pun tetap aja bekerja gitu. Nah mungkin ada yang mau disampaikan juga Pak Muksin tentang BPN, kinerja BPN 2000, kinerja Badan Pertanahan Nasional Cilegon ini. Bapak Muksin ada yang mau disampaikan, silahkan Bapak. Baik, terima kasih kepada Bu Sinta ya. Ya, terima kasih Bu Sinta sudah mengundang kami, terutama ya khususnya saya pribadi pada kesempatan malam ini. Ini bagi saya adalah perdana dalam edisi podcast seperti ini ya. Tapi mudah-mudahan ini juga terkait tadi pembahasan tentang BPN, mudah-mudahan ini sebagai masukan juga untuk perbaikan ke depan BPN kita sebagai salah satu lembaga instansi pemerintah di mana masyarakat sangat berharap banyak dan itu sangat diharapkan atas kinerja yang lebih baik dari institusi kita BPN. Khususnya dalam yang pernah saya alami secara pelayanan BPN sudah baik, cuma ini perlu ditingkatkan lagi karena ada beberapa hal, terutama pengaduan-pengaduan seperti kecepatan tadi respon dalam merespon apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Saya sendiri pada waktu itu pernah mengalami bahwa meminta informasi itu, mohon maaf kalau secara ini SOP dalam penyelesaian dalam melayani permintaan masyarakat mohon lebih dipercepat seperti itu. Kemudian ada persoalan juga yang saya alami terkait SAM tadi yang disebutkan oleh Pak Hajir Budin bahwa sertifikat itu adalah salah satu bukti ya, salah satu bukti yang kepemilikan yang tertinggi untuk pertanahan dan ini saya sekarang ini sedang mengalami pengajuan dalam persidangan di salah satu pengadilan itu petuan bahwa sampai dengan saat ini untuk jalannya persidangan sudah memasuki masa pengambilan keputusan, tapi berdasarkan bukti-bukti yang sudah saya ajukan, kemudian juga jawaban-jawaban yang sudah saya berikan itu dalam putusan hakim ternyata putusannya saya sebagai pihak tergugat intervensi, yang mana yang digugat adalah instansi pemerintah itu lembaga BPN, saya sebagai tergugat berintervensi. Sekarang statusnya adalah dikalahkan, padahal secara status kepemilikan dan saya secara turun-temurun sudah menempati dan menguasai karena itu adalah warisan dari orang tua. Tapi dalam persoalan salah satu dari masyarakat yang sedang memproses. Ya, sedang memproses hak kepemilikan tanah Bapak. Iya, karena saat ini saya dijadikan sebagai tergugat intervensi karena sertifikat saya itu dipermasalahkan. Gitu. Ada yang mempermasalahkan gitu. Dan saat ini
sudah berjalan di Ketuan Serang, tapi secara apa namanya hasil putusan sidangnya ini menunggu 14 hari nanti inkrah ya, dalam sekarang ini sudah putus bahwa di apa kalah seperti itu ya. Kemudian dalam salah satu amar putusannya juga saya sebagai tergugat intervensi itu harus membayar denda, padahal ya sebagai rakyat biasa untuk kehidupan hari-hari saja sudah susah ya. Dimana nanti pada saat itu diputuskan bahwa saya harus membayar menanggung itu, padahal kepemilikan tanah saya sudah secara legal standing sudah ada gitu, sudah jelas. Kemudian juga selama ini juga hampir kurang lebih 18 tahun ya, hampir 20 tahun itu dengan saudara-saudara tidak ada masalah. Tapi dalam perkembangannya di putusan akhir adalah informasinya kalah, bahasanya seperti itu, karena saya menjadi tergugat intervensi untuk mempertahankan SKM saya seperti itu. Dan mudah-mudahan dari pihak BPN Kota Cilegon memfasilitasi atau mempertahankan apa yang sudah di produk dari BPN Kota Cilegon. Bagaimana apa nanti setiap ada permasalahan masyarakat itu mohon karena itu kan sudah menjadi legal standing ya, sudah keluar sertifikatnya, mohon itu juga dilindungi secara hukum. Karena kami sebagai rakyat biasa ya kemampuannya hanya sudah berusaha, kemudian jika harus memakan biaya yang banyak, harus banding, harus ke pengadilan tinggi, ya kami sebagai rakyat kecil tidak punya daya upaya apa-apa. Kami hanya bisa pasrahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan untuk pelayanan kepada masyarakat, karena memang secara proses dari masyarakat itu mengikuti aturan itu ya harusnya kan dari sisi pengadilan atau juga dari BPN berusaha untuk mempertahankan produknya, karena ya dari awal saya sudah melaksanakan apa yang diamanatkan oleh PP 24 tahun 1997 seperti itu. Berarti Pak Muksin ini adalah salah satu masyarakat yang kecewa sebenarnya. Ya, karena yang kecewa atas keputusan ini. Gitu ya, kan, seperti itu. Ada nggak ada hak banding lagi Pak atas ini? Ya, sebetulnya kalau dari pengadilan level pengadilan kan sebetulnya ada Bu ya, dari tingkat pertama, kemudian pengadilan tinggi. Cuma kita sebagai warga masyarakat tadi, karena untuk melakukan banding atau selanjutnya keterbatasan biaya, keuangan, kemudian jika kita secara sisi waktu, kemudian pikiran tenaga, karena kita berjuang sendiri Bu, kita berjuang sendiri tanpa pendampingan, mohon maaf, dari advokat, karena kita mau juga enggak tadi terkendala biaya. Ya. Pak, mungkin kita ngobrol di sini nih. Mudah-mudahan ada pegawai BPN, orang BPN sendiri yang menyaksikan live kita malam hari. Silakan Bapak, utarakan apa yang menjadi kekecewaan Bapak dari awal sampai proses sampai Bapak saat ini ditetapkan bahwa Bapak kalah di pengadilan tentang Bapak memperjuangkan hak Bapak sendiri. Apa yang Bapak utarakan? Silakan, kita terbuka Pak. Ini langsung didengarkan oleh masyarakat ya. Jadi memang ini adalah salah satu korban, saya rasa ya, korban dari keputusan yang diambil oleh BPN tentang yang takdir dia tadi, yang sudah di pengadilan ya, pengadilan sudah diputuskan. Sudah, saat ini sudah putus. Bapak kalah tentang hak militan tadi. Silakan kekecewaan Bapak, harapan Bapak terhadap BPN apa nih? BPN Kota Cilegon. Sebagai refleksi nih Pak. Betul kan? Sebagai refleksi kinerja BPN Cilegon. Silakan. Nah, sekarang sudah berhadapan langsung dengan korban yang memang korbannya. Monggo Pak, kita terbuka Pak. Kita punya hak suara. Sebetulnya BPN secara institusi adalah instansi pemerintah kan, yang memang punya tugas salah satunya adalah untuk mengkonsolidasikan tentang sertifikat tanah tadi. Saya dari tahun 2007 yaitu sudah mengikuti aturan pemerintah secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kemudian sampai ke kecamatan, kemudian BPN seperti itu. Nah, setelah waktu berjalan dalam sekian puluh tahun, tiba-tiba ada permasalahan seperti itu, dan sekarang produk itu ada menggugat, dan saat ini posisinya dalam salah satu amar putusannya adalah akan dibatalkan sertifikat saya itu. Nah, saya sebagai warga masyarakat, kemudian juga sebagai
yang masyarakat yang sudah menjalankan kewajiban untuk menjalankan aturan pemerintah dalam pensertifikan tanah itu bagaimana gitu kalau kondisinya seperti ini. Padahal itu ya selama ini alhamdulillah tidak ada masalah, tapi sekarang justru masuk ke ranah pengadilan gitu. Berapa proses penyelesaian yang Bapak alami? Dari awal pengajuan gugatan oleh penggugat sekitar bulan Agustus 2025 ini. Ini sudah hampir ya berjalan sekian bulan dan akhirnya keputusannya seperti tadi. Dan itu mohon ya kalau saya sebagai masyarakat kecil, sebagai orang awam ya tidak paham hukum, istilahnya paham hukum secara mendalam terkait dengan aturan-aturan, tapi mohon gitu BPN membackup kami sebagai masyarakat seperti itu. Karena bagaimana hak yang sudah kita jalankan seperti membayar pajak segala macam dari sekian tahun, dari situ kalau misalnya tiba-tiba langsung di sertifikat itu dibatalkan. Nah, seperti itu. Nanti kedepannya seperti apa hak kami? Apakah kami tidak punya sertifikat lagi atau bagaimana? Padahal kami sudah menjalankan kewajiban terhadap aturan sebagai warga negara kepada pemerintah, kemudian juga membayar pajak seperti itu. Begitu, Bu. Ini dalam diskusi boleh Pak ya? Iya. Baik. Silakan. Baik. Jadi Baik. ini adalah kita berhadapan dengan Bapak Muhsin, korban Bapak Muhsin korban langsung. Mungkin Bapak Rebudin bisa menambahkan atas kekecewaan Bapak Muhsin ini dengan sertifikat yang saat ini dia kalah. Ya. Sertifikat itu sudah beralih, dibatalkan hak miliknya. Menunggu 14 hari. Menunggu 14 hari. Tetapi keputusannya sudah dinyatakan. Beliau adalah kalah kan sebagai posisi tergugat. Begitu Pak ya. Oke, Pak Rubini mungkin bisa menanggapi kekecewaan Baik. Bapak Muhsin. Inilah kenapa terima kasih nih jurnal sudah memfasilitasi kami untuk bisa berdiskusi ini dan kepada warga masyarakat Kota Cilegon sekali lagi bahwa dalam kesempatan ini kita diskusi yang mudah-mudahan memberikan kemanfaatan kepada di samping kami adalah saudara kami Kang Udin. Kalau coba kita perhatikan, kita dengar lagi-lagi dalam hak dan kewajiban institusi setingkat Badan Pentanahan Nasional Kota Cilegon yang telah menerbitkan tadi kasta tertinggi di beliau, yaitu sertifikat hak milik. Kalau tadi menyimak di awal bagaimana sudahlah persoalan pelayanan ini yang sedemikian, mohon maaf agak ekstrim, berlarut tanpa ada dong standarisasi. Sudah sedemikian lama memperoleh itu, tetapi tiba-tiba dikemudian dan itu bukan jeda yang singkat. Saya coba lebih dari 10 tahun kan demosin ya. Tetapi tiba-tiba dengan sekonyong-konyong dengan berdalih keputusan adalah ada pihak tertentu yang mencoba menggugat. Yang digugat adalah beliau tadi yang saya dengar intervensi. Tapi kantor BPN yang sudah melegalitas. Gitu? Yang memiliki kekuatan hukum. Tetapi ini tanda kutip ada apa di balik semua ini? Lantas kekuatan bahwa sertifikat hak milik itu yang sedemikian utuh terpenuhi hak dan kewajibannya sudah tiba-tiba secara perspektif hukum PT UN bisa dibatalkan oleh pihak-pihak tertentu. Ini yang menjadi PR. Sehingga paling tidak BPN, kalau begini kondisinya Bu Sina, yang cukup prihatin, ini terjadi pada seorang Bu Moksin. Lalu kepada masyarakat yang lain, ketika misalnya oligarki yang datang dengan modal yang besar, ya toh, mengatakan dengan kami gugat bahwa itu tanahnya dikatakan tidak terpenuhi untuk uang ini aja. Naik ke perhatian malam ini dengan diskusi ini kami mengetuk, kami memberikan masukan kepada BPN, layanilah warga masyarakat ini dengan baik. Baik perolehan legalitas hukum secara yuridis tadi, baikkah itu SKM, baikkah itu sertifikat guna bangun, monggo. Tetapi juga karena itu produk yang atas nama negara. Tiba-tiba cacat dan dibatalkan secara hukum kan ini yang sangat nggak elok saya kira. Kita kasih kepada ini satu dari sekian ratus ribu masyarakat Kota Cilegon. Bu Sinta di malam ini sekali lagi mudah-mudahan
diskusi kita, pertemuan kita ini ada hikmahnya lah begitu. Saya kira itu sih kalau sedikit menanggapi daripada kami terprihatin kepada Dinda Moksin ya, bahwa betul dalam dunia peradilan hukum di Indonesia itu ada tingkat pertama dengan PT UN. Ada juga nanti pengadilan tingkat tinggi, bahkan juga kalau perlu Mahkamah Agung Kasasi. Tapi juga kita juga sangat tidak baik itu jadi Wong Cilegon, Kang Hilman. Bagaimana kami ini masyarakat yang disemaukan tidak semua gampang. Termasuk hari ini katanya dapat renteng juga nih, harus bayar perkara. Sudah statusnya kalah, sertifikatnya katanya dibatalkan. Ini yang sangat prihatin. Bertubi-tubi. Teraniaya betul. Memang ini belum inkrah, tapi putusannya sudah keluar bahwa sertifikat beliau hak milih sebagai harta warisan dari orang tuanya dibatalkan, padahal SHM-nya itu sudah berapa tahun terbitnya? 2007 sekarang 2025 pusing. Hak milik BPN. Kenapa BPN ini adalah tidak mampu mempertahankan terkait dengan hak-hak masyarakat? Bahwa ini kan produkmu gitu. Kan tiba-tiba kok bisa dibatalkan begitu loh dengan dalil. Padahal kewenangan ada di BPN. Ada di BPN dong. Ada di untuk mempertahankan. Kenapa bisa begini? Enggak dong, ini PT UN ini udah terpenuhi ya, SKM tersebut 2007 deh ya. 2007. Sekarang 2025 Kang Hilman. Tiba ujuk-ujuk 20 yang tahun silam legalitas hak milik bisa batal, itu kan luar biasa ini. Izin Pak. Baik, saya kira itu tambahan sedikit. Pak Moksin. Bapak Saiful Majid silakan, Baik, silakan, mungkin Pak menanggapi dari permasalahan yang dialami oleh Bapak Moksin. Menanggapinya Pak Saiful Majid, monggo silakan. Baik. Apa yang bakal disampaikan Terima ke kasih. BPN biar BPN mendengarkan Biar BPN langsung. mendengar. Karena mereka punya wewenang nih Iya, agar iya, tidak iya. terjadi lagi di masyarakat yang lain. Dan korbannya Pak Moksin-Moksin yang Iya, lain ya. Tidak ada buksin-buksin yang lain. Lain, harus ya, dilawan. ya, Oke, ya. monggo Pak. Baik. Silakan Bapak Saiful. Baik, terima kasih Bu Iya. Sinta yang sudah memfasilitasi kita berdiskusi, Betul. ngobrol santai di sini terkait bagaimana pelayanan kinerja BPN Kota Cilegon. Mungkin BPN se-Indonesia pun juga pasti sama keluar masyarakat. Karena apa, lembaga ini kan kalau menurut saya sih agak timpang jalurnya gitu. Iya. Sebelum saya lanjutkan pembicaraan saya ini, saya perkenalkan dulu. Perkenalkan. Kata Pak Hilman tadi, kalau tak kenal maka tak sayang. Saya kebetulan diundang sama Bu Sinta sama Pak Haji Rubudin yang untuk diskusi ini. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sebagai Ketua Ormas FLIP, Forum Pemerhati Lingkungan dan Implementasi Pembangunan. Artinya lingkungan itu bukan lingkungan hidup aja, artinya lingkungan masyarakat. Betul. Contohnya kayak Pak Moksin nih, ini kan teraniaya nih terkait dengan apa yang dia miliki. Nah, mudah-mudahan kami sebagai kontrol sosial masyarakat bisa sedikit memberikan masukan kepada lembaga terkait, tentunya BPN ya, terkait masalah pelayanan dan kinerjanya seperti apa. Karena setahu saya di BPN itu ya saya sedikit tahu lah. Pernah mencoba juga melakukan membantu masyarakat untuk lain. Baik, Sinta, saya menyikapi satu dulu nih Pak Moksin sebelum saya menjelaskan kenapa sih organisasi yang ada di internal BPN itu begitu carut-marut, karena saya juga pernah melakukan itu gitu. Jadi Pak Moksin ini memang ya luar biasa nih korbannya nih, sangat terjolimi gitu. Sangat terjolimi. Dengan dikalahkan sertifikat baru mungkin itu ya yang mengalahkan Pak Moksin itu memang Tidak punya sertifikat. tidak bersertifikat. Apalagi kalaupun dipalsukan baru bikin lagi itu bisa, sangat bisa. Zaman sekarang Pak Moksin. Jadi tahunnya Pak Moksin bikin tahun 2007, yang menjolimi Pak Moksin itu bisa dibuatkan di tahun 2026 misalkan. Bisa begitu kalau main data. Itu logika saya, karena saya permainan dokumen lah sedikit tahu lah arah-arahnya gitu. Jadi tentunya saya berharap nih Pak Moksin, memang tentunya BPN harus bertanggung jawab. Karena produk sertifikat yang Pak Moksin pegang itu artinya yang buat BPN kan. Bukan Posyandu atau lembaga Cemidin ya kata orang Serangnya mah. Lembaga Cemidin itu lembaga nggak jelas gitu loh. Kan jelas lembaga ini punya pemerintah. Dan kementeriannya juga ada gitu loh. Terlepas dalam pemerintahan di kota itu memang agak sedikit beda kebijakannya.
Jadi kebijakannya BPN Cilegon itu tidak patuh betul dengan wali kota gitu. Tidak, karena dia atasannya kan Kementerian ATR kan gitu loh. Itu yang mungkin yang perlu diamati juga sama kita sebagai masyarakat. Kenapa pelayanan BPN? Nah, jadi memang saya pernah nih Pak Muksin mengalami itu. Jadi saya pernah membantu salah satu masyarakat. Cuman kebetulan saya tuh bukan mengurusnya bukan karena pengen bikin baru. Sebetulnya karena tanah itu dibagi di plot-plot gitu ya. Dia pengen legal lah gitu loh, diurus tanahnya biar ditingkatkan dokumennya bahasanya itu. Ya dia kalau yang lain belum mau bikin. Cuman karena dia punya dana mau bikin nih. Ternyata ribet Pak Haji. Ya. Ngurus sertifikat itu ribet gitu loh. Ya memang kita di BPN nih, wah disambut, diterima, suruh duduk, terus ngomong, nanti Bapak ini syaratnya sudah lengkap misalnya kita berkasnya, cuman memang dia nanti Bapak kesini lagi. Itu yang nggak jelas tuh di situ di BPN itu. Memang disambut, Bu Sinta. Kita datang langsung disambut baik, dikasih tempat duduk, dikasih minum, aqua di situ suruh duduk, dan nanti menghadap kita di situ. Menghadap itu begitu kita menghadap, Bapak diperiksa tuh berkas kita. Nah, udah cukup. Kalau kurang disampaikan kurang ya. Tapi kalau kurang malah lebih lama lagi. Udah cukup aja, udah komplit bahasanya itu diterima. Tapi ada bahasa yang dialami sama Pak Haji Rubudin. Nanti minggu depan kesini lagi Bapak. Jadi seperti itu. Jadi dia tidak bisa melakukan tugasnya itu apa kalau bahasa kerennya itu. Ya siapnya tuh hari itu ya siap gitu loh. Wong kita aja ngurusin berkas lampirannya itu kita muter-muter kan dari desa, kelurahan, ke tukang ukur segala macam, berhari-hari. Pas udah dilengkapin nyampe BPN disuruh tunggu seminggu lagi Bapak kesini. Nanti Bapak, apalagi kalau di sana ada petugasnya tuh ditetat nomornya. Nanti telepon Bapak, saya telepon kesini lagi. Kan itu bukan pelayanan, penundaan kan? Mungkin ini kali ya Pak, yang bikin durasi waktu menjadi lama. Betul. Ya itu salah satunya itu ditunda gitu. Iya. Nah, terus saya menyikapi begini. Pernah ada persoalan saya juga pernah demo BPN terkait ada warga tangannya kasusnya seperti Pak Muksin diserobot oleh badan usaha ya perusahaan. Kebetulan ahli warisnya lucu itu lagi ahli warisnya. Nggak ada ahli warisnya itu ponakan istrinya. Jadi ahli waris aslinya nggak punya anak situnya. Jadi si laki-lakinya juga nggak punya sanak saudara di situ Cilegon. Punya si istri banyak tuh kakak dan adik-adiknya. Itu yang dapat warisan. Di agama Islam itu kan berhak katanya. Itu. Nah itu kasusnya sama sudah dibuat dulu. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa di BPN ketika kita ingin membuat sertifikat pengajuan pemberkas sertifikat untuk menjadikan sertifikat itu lampirannya ukur tetangga kiri kanan ya kan standarnya seperti itu, Pernyataan tidak sengketa. ya pernyataan disengketa dari kelurahan. Tetapi kenapa kok yang abal-abal bisa diterima, contohnya akhirnya korbannya seperti Pak Muksin ini. Betul. Paling dilawannya seperti itu gitu. Apakah seperti itu? Kan kita tidak tahu juga masalahnya. Karena ujuk-ujuk tiba-tiba ada yang menggugat sertifikat yang udah dipegang puluhan tahun sama Pak Muksin, tiba-tiba ada yang menggugat gitu loh. Kenapa pada waktu BPN tidak? Pak Muksin ini sengketa dari awal gitu sebelum jadi sertifikat sudah disampaikan gitu. Sekian tahun. Ini sudah dipegang. Terus sekarang juga 2007 kan? 2007. Sekarang 2025. 2025 baru digugat tahun 2025 di Agustus kemarin. Nah itu apa gitu loh. Nah pertanggungjawaban dari PPN itu tidak ada. Artinya bertanggung jawab bagaimana saya mengeluarkan dokumen itu. Artinya saya pertanggungjawabkan betul ini dari saya. Dan ini loh ininya gitu. Saya kira itulah ini Pak Muksin, mudah-mudahan ya BPN, Bu Sinta, dalam diskusi kita kali ini mudah-mudahan bisa mendengarkan bagaimana merubah pelayanan yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan masyarakat suruh pemberkasan, sudah nyampe di BPN, suruh nanti datang ke sini lagi. Jadi seperti itu. Yang akhirnya kita masyarakat juga merasa tidak terlayani gitu. Saya kira
karena waktunya juga sudah ini ya, saya kira mungkin itu yang bisa sampaikan. Boleh. Baik, Pak Hilman silakan. Pertama, jujur saya agak prihatin, miris dan sedih. Berarti malam ini tuntutan kami tidak hanya pelayanan, tetapi sisi labeling legalitas. Wong ini sudah produk BPN, kok tiba-tiba dianulir di sana? Artinya bahwa ini patut banyak timbul pertanyaan. Apakah produknya BPN itu abal-abal? Kan gitu ya, sehingga malam ini kami menghimbau, bila perlu kami minta kirim surat ke kementerian mempertanyakan status lahan tanah Pak Muhsin. Pak siapa? Muhsin yang sudah punya labeling legal oleh BPN kok dikalahkan. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Ya, untuk pemirsa, kami dari Jurnal KUHP baru saja ngobrol dan membuat refleksi kinerja Badan Pertahanan Nasional Cilegon tentang keluhan-keluhan dari masyarakat, salah satunya adalah Bapak Muhsin yang punya keluhan. Mudah-mudahan Badan Pertahanan Nasional Cilegon mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat dan disampaikan oleh bapak-bapak yang ada di sini, sehingga menjadi evaluasi untuk tahun 2006 untuk bekerja lebih baik, melayani masyarakat lebih baik. Begitu saja untuk kami. Saya Sinta dari Jurnal KUHP mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.